Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, kita akan membahas tentang Perang Jawa atau biasa disebut dengan Perang Diponegoro. Kenapa kok bisa disebut dengan Perang Diponegoro? Karena perang ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Sementara sebutan untuk Perang Jawa karena kejadian ini berada di tanah Jawa. Dan perlu Anda ketahui, perang ini terjadi selama 5 tahun. Tepatnya di tahun 1825 hingga 1830. Perang ini terjadi karena Pangeran Diponegoro tidak setuju dengan campur tangan Belanda dalam urusan kerajaan. Oke, kita lanjut dulu ceritanya. Pertikaian dan perseteruan ini bermula saat datangnya Marsikal Herman Willem Daendels di tanah Jawa, tepatnya di Batavia pada 5 Januari 1808. Sebagai utusan yang dikirim Perancis, Belanda ditugaskan untuk mempersiapkan Jawa sebagai basis pertahanan militer Perancis melawan Inggris. Namun, cara Daendels memerintah dianggap tidak berbudaya dan melanggar tata krama sehingga membuat kemarahan dari pihak keraton. Daendels bahkan memerintah rakyat Jawa untuk membangun jalur transportasi dari Anyer hingga Panarukan. Setelah kematian Sri Sultan Hamengkubuwono I, menjadi peluang bagi kolonial Belanda untuk memperkuat pengaruhnya di tanah Jawa, khususnya kalangan keraton. Pangeran Diponegoro baru menaruh perhatian saat Belanda berani ikut campur urusan internal keraton. Masalah pungutan pajak yang tinggi kepada para petani. Puncak kemarahan sang pangeran ketika makam leluhurnya akan digusur untuk jadikan jalan oleh Belanda. Sejak tahun 1821, para petani menderita akibat penyalahgunaan penyewaan tanah. Namun, pemilik tanah diwajibkan untuk memberikan kompensasi kepada pihak penyewa lahan. Pangeran Diponegoro mulai marah, mulai membulatkan tekad untuk melakukan perlawanan melawan Belanda dengan cara membatalkan pajak puasa pada petani yang ada di Tegalrejo agar petani bisa membeli senjata, bisa membeli makanan. Pangeran Diponegoro semakin memuncak ketika Pati Danurejo memasang tonggak-tonggak untuk membangun jalur rel kereta api melewati makam leluhurnya. Dan dari situ Pangeran Diponegoro mulai membulatkan tekad, mulai terbentuk untuk melawan Belanda. Perang ini sendiri terjadi pada tahun 1825, tepatnya tanggal 20 Juli 1825, di mana pihak istana mengutus 2 bupati keraton yang memimpin pasukan untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Dan untungnya pada waktu itu Pangeran Diponegoro berhasil melarikan diri dan pasukannya bergerak ke arah selatan dan membangun basis militer di Gua Selarong. Pada saat Pangeran Diponegoro berhasil melarikan diri dari pengepungan, rumah yang ada di Tegalrejo dibakar oleh orang yang tadi ingin menangkap Pangeran Diponegoro. Aksi yang dilakukan Pangeran Diponegoro itu berhasil meraih simpati rakyat untuk ikut berjuang melawan penjajah dengan berbekal semangat sadumuk baduk senyari bumi ditoing tekan pati, yang artinya sejari kepala sejengkal tanah dipila hingga mati.
Pangeran Diponegoro mendapat simpati dari kalangan bangsawan-bangsawan dan pejuang-pejuang seperti Kiai Mojo, Sentot Prawiro Direjo, dan Kerta Pengalasan. Gerilya yang diterapkan Pangeran Diponegoro pada waktu itu berhasil mengecoh Belanda dan membuat licin sulit untuk Pangeran Diponegoro ditangkap. Dan pada waktu itu Belanda juga menerapkan strategi benteng Stelsel. Peperangan ini di tahun 1827 Belanda mengirim 23.000 lebih pasukan, dan itu suatu hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di tahun 1820 Kiai Mojo ditangkap menyusul Pangeran Mangkubumi dan Sentot Prawiro Direjo. Di tahun 1829, tepatnya di tanggal 20 September 1829, Belanda melakukan sayembara bagi siapa yang menangkap Pangeran Diponegoro, hidup ataupun mati, akan dihadiahi 50.000 gulden tanah serta gelar penghormatan. Dan di tanggal 16 Februari 1830, memperhatikan posisi Pangeran Diponegoro semakin terjepit, semakin lemah, Pangeran Diponegoro mengiyakan untuk bertemu dengan utusan Jenderal de Kock. Dan di tanggal 20 Februari 1830, cuma selang 4 harian dari pertemuan pertama, pertemuan dan perbandingan tidak membuahkan hasil, tidak mendapatkan hasil. Dan Pangeran Diponegoro memutuskan untuk bertemu langsung dengan Jenderal de Kock. Pertemuan itu terjadi beberapa kali juga. Dan pada waktu itu, Jenderal de Kock mengutus mata-mata untuk masuk di kesatuan Diponegoro. Mendapatkan laporan dari mata-matanya bahwa Pangeran Diponegoro bersikeras untuk melawan Belanda. Pada tanggal 25 Maret 1830, Jenderal de Kock memerintahkan letkol dan mayornya untuk mempersiapkan pasukan, untuk mempersiapkan prajurit demi menangkap Pangeran Diponegoro. Dan di tanggal 28 Maret 1830, Jenderal de Kock berhasil menjepit pasukan Pangeran Diponegoro, tepatnya di Magelang. Dan akhir dari peperangan itu ketika Pangeran Diponegoro menyerahkan diri dengan syarat semua pengikutnya dibebaskan. Dari penyerahan diri tadi, Pangeran Diponegoro diasingkan di berbagai daerah, berpindah-pindah, dan terakhir Pangeran Diponegoro diasingkan di Benteng Rotterdam. Dan di situ pada tanggal 8 Januari 1855 Pangeran Diponegoro wafat. Sekian dulu ya ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.